Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan dan menjelaskan PPT kami yang berjudul Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari saya sendiri Muhammad Sofian Yahya dengan NIM 038, kemudian Kavita Raihana dengan NIM akhir 041, dan Nabila Rahmania dengan NIM 015, kemudian Said Riyadi dengan NIM 037. Untuk yang pertama yaitu menjelaskan pengertian konstitusi. Apa yang dimaksud konstitusi? Konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa. Misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah konstitut. Konstitut berarti membentuk, pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara. Kemudian fungsi konstitusi. Yang pertama yaitu sebagai landasan konstitusionalisme. Kemudian membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dan yang ketiga, memberikan suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Terus dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Dan yang terakhir yaitu menjamin hak-hak asasi warga negara. Silakan dilanjut yang kedua. Yang kedua adalah mampu membedakan konstitusi dan konvensi. Konstitusi merupakan seperangkat aturan dasar hukum suatu negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan konvensi merupakan aturan hukum yang tidak tertulis. Perbedaan antara konstitusi dan konvensi. Yang pertama, konvensi adalah dasar dari sebuah hukum dan ketatanegaraan sebuah negara. Sedangkan konvensi merupakan bagian dari konstitusi. Yang kedua, konvensi bersifat tidak tertulis dalam peraturan perundang-undang negara, sedangkan konstitusi adalah peraturan baku. Yang ketiga, konvensi adalah sebuah peraturan atau kebiasaan yang akan mengisi kekosongan hukum, dan konstitusi adalah garis besar pengaturan hukum yang berlaku. Yang keempat, konvensi bersifat lebih spesifik jika dibandingkan dengan konstitusi. Dan yang kelima, konvensi menjangkau daerah yang tidak terspesifikasi oleh konstitusi. Bisa dilanjut. Yang ketiga, mampu menjelaskan Pancasila sebagai inspirator pembuatan undang-undang. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung makna nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman atau dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Diletakkannya Pancasila sebagai sumber tertinggi dan sumber tertib hukum, mengandung makna bahwa pembentukan perundang-undangan atau produk-produk hukum lain harus berlandaskan Pancasila. Pancasila sebagai inspirator pembuatan undang-undang. Dengan berpegang Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi dan sumber tertib hukum, sebagai nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktik, serta
konkretisasi dari nilai keutuhan, dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial, menunjukkan kedudukan kuatnya Pancasila untuk menjadikan pasal-pasal perundang-undangan memiliki cita-cita, karsa dan rasa Pancasila, maka dibutuhkanlah politik hukum yang menjadi katalisator idealisasi Pancasila. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syahid Riyadi. Yang keempat, mampu menganalisis penerapan konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Next. Yang pertama, pengertian konstitusi negara yaitu Undang-Undang NKRI tahun 1945 dan peraturan undang-undang di bawahnya juga perlu dilaksanakan. Dalam pengertian tersebut adalah situasi dan kondisi saat ini memerlukan upaya membangun kesadaran masyarakat untuk mengerti, memahami, dan melaksanakan konstitusi sebagai hukum dasar tertulis negara Indonesia. Dalam hal ini, konstitusi negara yaitu Undang-Undang NKRI tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya juga perlu dilaksanakan, sehingga memunculkan manusia-manusia yang taat aturan dan taat hukum, serta memiliki kesadaran terhadap konstitusi negara yang ditegakkan. Di samping mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi negara, juga perlu mengembangkan pendidikan karakter bangsa, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, sebagai sarana media dan menciptakan manusia yang beradab. Contohnya yang kedua, pengembangan pendidikan karakter bangsa, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat sebagai sarana media untuk menciptakan manusia yang beradab. Contohnya, yang pertama, mengakui dan menghargai hak-hak asasi orang lain. Yang kedua, mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku, baik peraturan lalu lintas, sekolah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tidak main hakim sendiri. Yang keempat, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.